Selamat pagi Miss Vita dan teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikel yang saya baca dan saya temukan mengenai kemajemukan, di mana yang berjudul Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial, suatu tantangan dari kemajemukan budaya di Sumatera Barat. Nah, pada artikel yang saya temukan ini, penulis menyebutkan bahwa Sumatera Barat ini merupakan contoh dari kemajemukan masyarakat Indonesia, karena di Sumatera Barat sendiri terdapat dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat minoritas dan mayoritas. Nah, hal tersebut ditunjang fakta, yaitu lebih dari 80% penduduk yang bermukim di provinsi ini berasal dari suku bangsa Minangkabau, sedangkan sisanya berasal dari suku bangsa Cina, Nias, Lampung, Sunda, Batak, Makassar, Aceh, Maluku, dan Papua. Nah, tentunya mereka memiliki kebudayaan dan latar belakang mereka masing-masing. Dan uniknya di sini yaitu mereka tidak mau meninggalkan dan menghilangkan kebudayaan asli mereka, sehingga mereka tetap mempertahankan kebudayaan mereka sendiri. Nah, tentunya dari adanya perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, karakter, dan lain sebagainya, hal tersebut yang menimbulkan suatu permasalahan di tengah masyarakat, yaitu tentang permasalahan krisis identitas budaya. Nah, padahal di dalam masyarakat yang berbeda, identitas sosial tidak harus disatukan untuk melahirkan satu identitas, melainkan dari suku bangsa yang berbeda dibiarkan berada dalam keanekaragamannya, identitasnya masing-masing. Nah, hal ini yang menjadi unik dari masyarakat Sumatera Barat, karena apa? Mereka membiarkan dan mereka tetap menanamkan identitas mereka masing-masing, dan hal tersebut tentu menjadi adanya percampuran dan adanya penyatuan dengan budaya-budaya dari suku bangsa lain. Nah, hal itu yang menyebabkan lahirnya sebuah produk yang baru, yaitu sebuah identitas yang unik yang membedakan dari suku bangsa lainnya, dari tempat-tempat lainnya. Nah, contohnya yaitu yang ada di suatu tradisi yang berlangsung di Sumatera Barat, yaitu tradisi Ronggeng Pasaman, yaitu tradisi ini adalah suatu potret budaya gabungan antara budaya Jawa dengan Minangkabau. Nah, hal ini yang merupakan salah satu contoh dari sirkuit culture, di mana mereka malah memberikan produk yang itu memberikan ciri khas kepada budaya mereka, yaitu daerah Sumatera Barat itu tadi. Nah, hal ini yang menyebabkan munculnya identitas baru dan memberikan makna tersendiri, di mana bahwa dari percampuran, dari perbedaan identitas dan latar belakang yang dimiliki oleh Sumatera Barat, ternyata dapat menghasilkan budaya baru yang tentunya unik dan membedakan Sumatera Barat dengan tempat-tempat lainnya atau daerah-daerah lainnya. Dan ini juga yang menjadi keunikan dari Sumatera Barat. Nah, sekian review dari saya dan terima kasih. Saya akan mereview melalui jurnal Lokon volume 9 nomor 1 tahun 2020 dengan jurnal yaitu representasi keislaman dalam grup musik Sabian Gambus. Berdasarkan dari bacaan melalui jurnal tersebut, beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah saat ini musik Islam sangat populer di Indonesia. Nah, salah satu grup musik yang populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia secara luas adalah Sabian Gambus. Grup ini pertama kali merilis lagu Den As-Salam di YouTube pada tahun 18 Mei 2008 dengan anggota 5 orang. Kemudian tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk menjelaskan fenomena kebudayaan Sabian Gambus melalui sudut pandang representasi sirkuit budaya. Konsep sirkuit budaya dicetuskan oleh Stuart Hall pada tahun 1997, di mana terdiri dari beberapa aspek, yaitu produksi, konsumsi, regulasi, identitas, dan representasi. Menurut Hall, representasi merupakan fokus utama dalam produksi budaya, dan inti dari circuit of culture dalam sirkuit budaya tersebut adalah maknanya dapat diperoleh dari aspek yang berbeda-beda, yang kemudian maknalah yang memberikan rasa tentang identitas tersebut.
Dahulu musik gambus hanya dinikmati oleh kaum muslim saja yang kental dengan adat istiadat Islam dan seluruh peraturan-peraturannya. Dalam artian terdapat kepercayaan bagi para pendengar musik Islam akan mendapat keberkahan atas Tuhan Yang Maha Esa. Namun terjadi pergeseran identitas atas musik gambus itu sendiri yang bergantung pada setiap daerah yang menyelenggarakannya. Musik gambus yang terasosiasi dengan keislaman dan berasal dari tanah suci ternyata dinikmati oleh kaum non-muslim. Nah, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa musik gambus memang ditampilkan dalam acara keagamaan, yaitu misalnya halal bihalal. Musik gambus dipersembahkan sebagai pembuka acara yang terasosiasi dengan muslim. Namun setelah diketahui, peserta dan penonton acara tersebut bukan hanya masyarakat muslim saja, melainkan non-muslim yang juga mengikuti dan menikmatinya. Selain itu, melalui YouTube pula, musik Sabian Gambus juga menembus batas-batas tempat karena Sabian Gambus dapat dinikmati dan didengarkan di wilayah dan negara manapun. Keberadaan Sabian Gambus di YouTube menandai pergeseran penting dari media yang dipakai budaya pop Islam untuk berproduksi. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya di mana budaya pop Islam tersebut hanya menjamur di televisi dan radio. Dengan beberapa hal yang telah saya sampaikan tersebut melalui review, saya menarik kesimpulan bahwa kemunculan Sabian Gambus dalam belantika musik Islam di Indonesia menjadi hal yang menarik karena mereka mempergunakan YouTube untuk memproduksi karya-karyanya. Hal ini menjadi penanda penting dari bergesernya media di mana budaya pop Islam berproduksi dari radio dan televisi ke media sosial. Sabian Gambus sangatlah identik dengan Islam karena citra keislamannya yang tercermin dan terrepresentasi dari 3 hal, yaitu sejarah musik gambus di Indonesia, bagaimana mereka tampil, dan estetika musik mereka. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Ursula Lintang dengan NPM 2009-07438. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan bahasan dari teman saya. Namun di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang saya baca dan saya temukan yang berjudul Kajian Representasi Foto Budaya Ponorogo. Jurnal yang saya baca dan saya temukan ini membahas bahwa Oki Cahyonugroho selaku seorang fotografer sekaligus penulis jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu foto tangkapannya yang ia beri judul Merayakan Sukacita merupakan hasil dari tangkapan momen oleh Oki Cahyonugroho sendiri yang melihat antusiasme masyarakat dalam menyambut pagelaran tradisi di kota Ponorogo. Salah satunya, antusiasme tersebut digambarkan oleh potret seorang ibu yang menggendong anaknya yang sedang bersalaman dengan salah satu peserta parade tersebut, yang memiliki makna bahwa sedang mengenalkan sekaligus mengajarkan kepada generasi selanjutnya atau generasi muda untuk menghargai tradisi-tradisi. Jika merujuk pada sirkuit budaya, konteks penelitian ini menggunakan representasi yang merupakan satu dari kelima sirkuit of culture atau sirkuit budaya sebagai metode untuk meneliti lebih jauh karya fotografi kebudayaan milik Oki Cahyonugroho tersebut. Dalam foto yang berjudul Merayakan Sukacita, terlihat sangat kuat sebagai representasi kebudayaan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Ponorogo. Hasil penelitian dari foto tersebut didapatkan bahwa masyarakat Ponorogo hingga saat ini masih sangat antusias dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di tengah gempuran modernisasi yang ternyata masyarakat belum melupakan tradisi-tradisi tersebut hingga saat ini. Sekian review yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Hai Misita dan teman-teman, saya Gracia Yuwana Puspitasari. Kali ini saya akan mereview jurnal yang telah saya baca yang berjudul Brightsport Market sebagai representasi identitas pool kaum muda di Jakarta. Nah, jurnal ini ditulis oleh Carolina Junifer pada tahun 2016, nomor 21 dan volume 1. Nah, tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu melihat representasi identitas makna cool melalui Brightsport Market bagi kaum muda di Jakarta menggunakan konsep Circuit of Culture.
Konsep Circuit of Culture yang dibahas oleh Stuart Hall membahas tentang adanya 5 aspek yang membuat proses kekultural. Nah, 5 aspek itu terdiri dari proses produksi, regulasi, konsumsi, representasi, dan juga identitas. Nah, kelima aspek ini berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya berputar tapi berhubungan. Jadi misalkan identitas itu bisa berhubungan dengan konsumsi, konsumsi bisa berhubungan dengan regulasi, dan seterusnya. Konsep Circuit of Culture di jurnal ini terlihat pada representasi Bradford Market sebagai makna cool ini semakin meningkat seiring berkembangnya zaman, karena anak muda di Jakarta melihat makna cool sebagai fashion yang hype, unik, dan juga dapat dijangkau. Nah, pola konsumsi yang terjadi bagi kaum muda Jakarta ini dapat menjadi identitas tersendiri bagi kaum muda Jakarta yang meminati Bradford Market tersebut. Nah, di dalam jurnal yang telah saya baca dijelaskan bahwa Bradford Market adalah sebuah wadah untuk melakukan proses jual beli, tetapi memiliki konsep yang sedikit berbeda pada zamannya. Nah, Bradford Market ini bisa dikatakan sebagai bazar, tetapi memiliki konsep yang tersendiri, yaitu memiliki konsep kurasi yang proses seleksi produksi di dalamnya itu sangat ketat. Karena Bradford Market ini diadakan untuk mengadakan brand-brand lokal kualitas premium sebagai alternatif masyarakat yang tidak dapat mengakses produk internasional kualitas A seperti LV, Gucci, Dior, dan sebagainya. Sehingga harga yang dibuat pun tentu lebih murah dari barang internasional kualitas A tersebut, tetapi juga lebih mahal untuk sekelas brand lokal karena kualitasnya yang premium.